sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamalani hayatani kamalika wa adada kamali. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamalani hayatani kamalika wa adada kamali. Sallallahu rabbuna ala mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamalani hayatani kamalika wa adada kamali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamin ka ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم على فتنة اللهم للخير وأعنا عليه. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ikhwan hadirin jamaah majelis taklim Masjid Lawang Kidul rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana.
Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di masjid yang penuh berkah ini di waktu yang penuh keberkahan antara maghrib dan isya, di malam yang penuh dengan keberkahan Lailatul Ashura, malam ke-10 daripada bulan
dengan keadaan bagaimana endingnya kita, akhir hayat kita, wafatnya kita, seperti itulah kita akan dibangkitkan oleh Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam yusyarun nas sufatul ura ghurlan an-nisa mukhtalitan birrijal. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa aswata yanzuru ba'dhum ila ba'd faqala sallallahu alaihi wasallam al-amr asyad min an yahummuhum dhalik. Yang terakhir kita baca kemarin ikhwan, Rasul mengatakan kelak pada hari kiamat setelah hari kebangkitan itu muncul, semua manusia dibangkitkan dalam keadaan tanpa berpakaian, tanpa beralas kaki. Mendengar itu Sayyidatuna Aisyah kaget, madai, malunya aku, kemaluan aku, auratku dilihat wong. Mereka akan saling melihat, kata Sayyidah Aisyah, kalau kita berkumpul seluruh manusia lagi. Maka Nabi mengatakan, dak, mereka tidak akan pernah, jangan melihat terlintas nak nyingok aurat wong, dak bakal ngapa. Saat itu mereka dalam keadaan mencekam ketakutan, kalau dak terpikir nak yang sepele seperti itu, ketakutan, kebingungan dalam keadaan yang sangat mengerikan, sehingga mereka mencari selamat untuk diri mereka, tidak sempat terpikir untuk lihat tentang kanan kiri mereka yang siapa di samping mereka, apalagi untuk melihat kemaluan atau aurat saudaranya. Baik, kita lanjut ikhwan rahimakumullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nas ajwa'a ma kanu qad wa atasha ma kanu qad wa a'ra ma kanu qad wa ansaba ma kanu qad ومن أطعم لله أطعمه ومن سقى لله سقاه الله ومن كسى لله كساه الله ومن عمل لله كفاه الله فإذا خرجوا من قبورهم أمروا بالمسير إلى الأرض المحشر ويقال إنها الأرض مباركة والأرض مقدسة بالشام فتسوقهم ملائكة إليها. Baik ikhwan rahimakumullah, kita dengar apa ini hadis Rasulullah, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya, mengamalkannya mumpung kita masih diinjak Allah kesempatan hidup di muka bumi Allah. Yuhsyarun nas ajwa'a ma kanu ghattun. Manusia kelak ketika dibangkitkan Allah di padang mahsyar itu akan merasakan rasa lapar, kelaparan, lapar yang sangat lapar yang tidak pernah mereka alami semasa di dunia. Wa atasha, dan atasha ma kanu qattun. Mereka semua akan merasakan kehausan yang sangat yang mereka belum pernah alami semasa mereka hidup. Walaupun mungkin kita pernah mengalami puasa di panas terik matahari, panas terik yang luar biasa. Sekarang Masya Allah di sebagian belahan dunia ikhwan panas luar biasa, ekstrim. Di Kuwait itu 50 derajat Celcius. Di sebagian negeri Afrika itu manusia banyak mati karena kelaparan, karena panas yang sangat luar biasa. Kita alhamdulillah di Allah nikmat azim. Ya, kita dinja Allah hujan tapi tidak sampai membuat kita bingung dengan banjir seperti saudara kita di Gorontalo. Mudah-mudahan Allah angkat balak buat mereka, Allah berikan kesabaran, keikhlasan, dan apa yang hilang dari mereka Allah kembalikan, Allah berikan diganti dengan yang baik, yang lebih baik insyaallah taala. Orang itu akan merasakan kehausan yang sangat, kehausan yang belum pernah dirasakan semasa dia hidup di dunia. Wa a'rama kanu ghattun, dan manusia-manusia itu akan mengalami telanjang, tidak berpakaian, yang mana dia belum pernah mengalami semasa di dunia. Kita tidak punya baju lah, masih pasti kita saksikan orang yang tidak punya baju masih lah, entah pakai sarung, entah pakai celana, masih ada bagian itu. Di hari itu tidak ada punya pakaian sama sekali. Waman wa ansaba ma kanu ghattun, dan mereka merasakan beban atau kesulitan yang sangat berat yang belum pernah mereka rasakan saat itu. Ya, kalau kita lagi wallahi lagi kena penyakit baik, kalau misal nasalafiyah mah kita kambuh atau asam lambung kambuh, terlulung-lulung gitu kadang. Sampai kita tidak sadar siapa yang di sekitar kita. Ada yang sampai kita pas kita ngalami yang namanya misalnya keadaan sakit yang membuat kita sampai lupa ingatan. Ada orang ngerasa sakit sampai dia tidak sadar kalau dia sudah tidak berbaju. Itu baru sakit yang dia alami. Nah, nanti akan mengalami orang-orang kebanyakan, tapi ada penghasilan, tidak semua orang. Di hari Yaumul Mahsyar itu hal-hal yang seperti tadi. Lapar yang sangat, haus yang sangat, telanjang tanpa pakaian dengan mengerikan keadaan, dan mengalami bermacam kesulitan yang sangat yang belum pernah dialami di dunia. Tapi ini tidak dialami oleh orang-orang yang faman at'ama lillah at'amahullah. Siapa yang pada masa hidup di dunia suka memberi makanan karena Allah, bukan minta puji. Macam sekarang, wong puasa kita sedekah ngunjuk bukuan, besok wong sedekah bubur Asyura, misal ada orang miskin, banyak saudara kita bersedekah dengan
sedekah Jumat barokah. Ya dulu jarang, sekarang Masya Allah di mana-mana hari Jumat pagi sampai orang-orang fukara miskin tuh tak mentu-mentu kalau pinggir jalan. Ya, ada yang sampai ngajak anak keluarganya di pinggir-pinggir jalan tuh, berharap dapat nasi gratis, nunjuk makan. Nah, termasuk nunjuk makan ini dalam bentuk ya kita ketika ada tamu di rumah kita beri makanan. Itu salah satu bentuk memberi makanan, walaupun dalam sisi lain kita dapat juga fadilat takrimud dhaif, memuliakan tamu. Apalagi kalau tamu itu misal seperti kita ada acara tahlilan, sedekahan, wong sudah berbacuan, berzikir, meluangkan waktu untuk nunjuk pahala buat wong tua kita, maka sangat pantas kita memberikan balasan dengan memberikan makanan, entah makan tempat, entah besek gawat balik. Itu semua sunnah Rasulullah. Walaupun ada sekelompok mereka ya, orang-orang Salafi Wahabi menganggap itu suatu yang salah, tak nyampe pahalanya bla bla bla, tak tahu dari mana dia. Ya, kita meyakini sampai ya, kami kemarin barusan duduk sama beberapa asatis ngobrol-ngobrol tentang, kan ada sikap pemimpin daripada orang Salafin meninggal. Ya. Siapa namanya? Abu Yazid, ya Jawas bangsanya, ya. Nah, dia tak percaya kalau di kuburan kalau bacaan-bacaan itu nyampe. Nah, sekarang kita baca ke sampai tak tanya dia kali. Ya. Nah, jadi kemarin kami duduk sama beberapa asatis, masuk dari guru kita Ustaz Nurdin, Ustaz Amin, cerita-cerita tentang ada wong di Palembang kejadian. Dia ni Wahabi tapi dah ekstrim. Bininya sebenarnya tak Wahabi, cuma karena laki dia Wahabi, bininya melok-melok. Cuma mereka ni bergaul. Jadi bininya kadang-kadang ada ibu-ibu pengajian melok duduk, tak dilarangnya. Dia bergaul dengan ahli sunnah wal jamaah, tapi dia karena dia sifatnya dah ekstrim, tak pernah mencaci, menghina, membid'ah ke wong, jadi dia diterima oleh masyarakat. Cuma kalau ada tahlilan dia tak pergi, ada tawasulan dia tak hadir, ada maulidan dia tak hadir, tapi tak pernah menghina, tak pernah mencaci, apalagi membid'ahkan sampai mengatakan ini perbuatan kufur. Na'udzubillah, tak pernah. Subhanallah, waktu itu bininya meninggal, istrinya meninggal. Jadi wong kampung ini kalau dia bergaul minta izin, kami nak nahlil ke bini kamu. Sedangkan dia ini kan Wahabi, tak galak tahlil itu, cuma nyingok bagaimana masyarakat itu baik sama dia. Jadi dia izin, lajulah, cuma jangan di rumah kami, di musola atau di masjid. Aja diadakan kumpul kalau ibu-ibunya, bapak-bapaknya tadi bertahlilan Yasin sampai berapa hari. Subhanallah, ini bukan cerita dongeng, asli A1 jika kamu tu ya, 1A apa A1 cerita. Ya, subhanallah, si bapak ini yang tadinya dia memang tak mau Wahabi, dia tak mau tahlil, dia yakin pokoknya kata gurunya tadi tak nyampe itulah. Subhanallah, mimpi ketemu bininya dalam keadaan senang, gembira, pakaian indah, dan ngomongkan tolong sampai ke sama wong-wong yang maca ke Yasin tahlil buat aku, terima kasih. Terima kasih. Aku dapat banyak, beruntung, dapat pahala, dapat galau-galau berkat mereka itu. Subhanallah, jadi sumber hidayah. Wong mati nginjuk hidayah buat wong hidup. Nah, mudah-mudahan ya Syekh ini juga dapat hidayah. Tak apa-apa kita nak batal hari nanti nak Yasin ke, tak apa-apa. Kalau dia nak marah, aku akan Yasin ke. Ya, tak apa-apa, ikhwan. Nak akan muslim. Dia kan muslim, walaupun gawinya macam itu bertentangan dengan kita. Ala kulli hal, rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati dia, yang ampuni kesalahan dia, dan mudah-mudahan Allah jadikan hidayah buat orang-orang yang ada di sekitar dia. Taib ikhwan rahmatullah. Jadi balik kepada pembahasan kita di kitab ini. Wa man at'amahu lillah at'amahu Allah. Pada saat wong kelaparan yang sangat tadi, ada wong tidak ngerasa kelapar karena mereka mendapatkan rizki dari sisi Allah. Siapa? Mereka yang semasa hidup suka berbagi, bersedekah, ngenjuk. Memang ngenjuk makanan ini kawan, levelnya ada, bukan level makanan budak tu, bukan level 5, level 4, bukan. Kalau ente ngenjuk biasa, bukan ahli ibadah, ente dapat pahala ngenyangkan seorang muslim. Tapi kalau ente kasih itu orang yang baik, seperti anak majelis, santri, marbot, orang yang suka duduk di majelis, orang suka itikaf di masjid, dia sedang ibadah zikir, maka pahala kita akan lebih. Apalagi kita niatkan ya Allah menunjuk si fulan atau sekelompok orang ini makan karena mereka rajin ibadah, mudah-mudahan makananku menjadi sumber kekuatan mereka untuk ibadah. Beda kalau kita naudzubillah nunjuk wong ahli maksiat makan.
pahala tetap dapat. Apalagi kalau kita kemarin sudah kami sampaikan, yang kita mbek dari rizki yang halal, kita cari rizki yang halal bersih berkah, kita dapat dari jerih payah kita berdagang dengan cara benar, berkah, bukan cuma halal, halalan thayyibun mubarakah. Beli ke makanan, undang orang-orang fasik itu, undang teman-teman kita yang tidak sholat, yang melakukan maksiat, yuk makan ini. Biar apa? Biar menjadi obat buat rohnya mereka yang tadinya tidur dari ketaatan, bisa bangun untuk melakukan kebaikan. Yang tadi tidak terpikir untuk berbuat kebaikan, akan berbuat kebaikan. Ini bagaikan penawar. Apalagi maaf kalau kita saksikan mereka ini tiap hari berkata makan haram, makan haram, makan haram. Stop kan, berikan. Ini lebih tajam daripada ente berdakwah nasihati dia. Ente nasihati dia, ente berhentilah, ente ni kaget, belum tentu diterima langsung. Kenapa? Mereka sudah mati hatinya karena makan haram terus. Walaupun kalau Allah menghendaki bisa, tapi kita mulai pangkas dari bawah. Berikan rezeki yang halal. Jadi maka di sini kami ikhwan nasihat dari kita semua. Ketika kita mengadakan acara haul, apalagi haul aulia, apalagi di Poci itu Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu datang orang-orang fasik. Kita juga ini datang iseng, yang muncul di pikiran, ini paling nyari makan dia nih. Jangan nanti suudzon, bahkan bersyukur kalau memang tujuan dia memang untuk nyari makan di haul, nyari makan di Maulid, alhamdulillah, mudah-mudahan berkat makan makanan Maulid Allah lembutkan hati mereka. Allah bersihkan darah kotor mereka yang selalu masuk dari yang haram. Sehari ini datang, besok nanya lagi, di mana lagi ada Maulid? Oh, jika kita budak ini nyai konen, biarkan. Karena itu yang pertama akan menjadi sumber kebaikan buat mereka. Karena Rasul mengatakan, man akalal halal atau jawarihuhu sya'am abah. Kalau makan yang halal itu mau tak mau dia akan taat kepada Allah. Tapi kalau orang-orang fasik seperti selalu makan yang haram, begitu dia datang kita cegah, dia tidak dapat kebaikan, bahkan dia sakit hati, maling sendal dia. Ya, kita curigai, kita pandang dengan pandangan sinis, aja dia ngasuh tak betah, balik dia. Wallah berdosa kita ikhwan. Kalaupun sekali lagi tak dapat satu kalimat nasihat masuk ke dia, tapi masuk suapan halal, beruntung dia. Kita pun beruntung. Ini thariqah salaf kita, dakwah seperti itu juga. Ya habbalah kalau berkat dia duduk tadi, dari setengah jam ustaz ceramah ada masuk 5 kalimat baik. Kalau kamu punya orang tua tu, muliakan, hormati. Dia ni bejat tapi masih punya orang tua. Nasihat tentang solat tak masuk. Nasihat jangan makan haram tak masuk. Jangan berzina tak masuk. Jangan berjudi tak masuk. Pas dibuka tentang bab birrul walidain, tersentuh dia. Kalau kamu pengen anak berbakti sama kamu, berbaktilah kamu sama orang tua kamu sekarang. Yang ngomong Rasulullah. Masuk nasihat ini. Tentang berhenti berjudi, berhenti maling, berhenti tak masuk. Dari sini masuknya. Ini juga kunci ikhwan. Begitu dia tersentuh, terbuka, lalu dia balik nyesel, taubat, minta ampun sama Allah, minta maaf sama orang tuanya, lalu berbuat baik, pintu kebaikan lain pasti dibukakan Allah. Karena birrul walidain pintu segala kebaikan. Tak lama dia bakal sholat, tak lama dia bakal meninggalkan zina, tak lama dia bakal meninggalkan keburukan. Nah, bahkan kalau kita mampu, kita ngajak memang itu kita cari. Hakadha ba'dus sholihin. Orang-orang yang sedekah Jumat berkah itu awalnya itu tujuan mereka. Mencari orang-orang yang memang tidak tersentuh dengan majlis, tidak tersentuh dengan perkumpulan baik. Jadi mereka jemput bola, mereka yang mendatangi, mereka yang memberi. Kalau kita ngundang jatuhi datang. Mungkin orang-orang yang memang tidak pernah, casingnya beda jauh dengan kita, nak masuk ke masjid, nak masuk ke majlis, segan. Dia tidak berpeci, misal dia baju kaos, sepan jeans, nak masuk tu, ingat baju koko kalau peci kalau misal, sungkan dia. Kita yang mendatangi mereka. Kita yang mengajak mereka. Tak baca datang, kami yang datang istilahnya. Nah, lewat apa tadi? Paling gampang lewat makanan tadi. Maaf ikhwan, seperti ini juga hati-hati orang-orang kafir Yahudi Nasrani untuk menghancurkan Islam lewat makanan juga. Dia tahu kalau orang muslim makan dari yang haram, rusak ibadahnya. Dia undang kita ke perkumpulan-perkumpulan, tak pakai label Kristen, tak pakai label Yahudi. Tapi di situ lagi disuguhinya makanan syubhat atau makanan yang haram. Yang kita tadi tidak perhatian, kita tidak jago, asak dinyuk makan lemak laju. Habis makan hari ini, malam tak bangun malam begitu. Main ngisak masjid berat. Kenal sudah. Bahkan ikhwani, ini hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang perkara dialog 2 orang iblis, 2 orang syaitan 2 orang. Begitu syaitan datang,
Nyingok ada wong sedang ibadah. Dijingoknya dia tahu managibnya, dia tahu kartu wong ini. Wong ini makannya dari makan yang haram. Tak diganggunya, talaknya beh. Datang setan sikoknya, nego ngapa kau tak ganggu itu? Ini uji kita ni apa? Objek yang empuk ini, orang lagi ibadah ganggu. Uji kawan sebelah tu, capek-capek ganggu dia, solatnya lagi tak terima Tuhan. Biar kalau dia capek dah, tak boleh kita ngurusi dia, cari yang lain baik. Ngapa? Solat orang itu tak terima Allah. Dia makan dari yang haram. Dia ibadah dengan dirinya ada yang haram tadi. Hakadha ya ikhwan rahimakumullah. Kita cari jalan bagaimana bisa orang itu mendapatkan kebaikan. Jadi bukan cuma lewat siraman makanan rohani. Wallah, semua ini thariqah salaf. Salaf kita ngumpul ke unjuk makanan. Biar apa? Disiram dari pucuk, disiram dari dalam juga. Kalau kita sudah diunjuk makanan yang berkah, yang halal, thayyibah, maka nasihat bakal masuk meresap. Tapi kalau na'udzubillah dari yang buruk, maka sama ikhwan. Hati-hati, jangan bergaul akrab dengan orang-orang yang punya sumber rezeki dari yang haram, apalagi yang syubhat, apalagi dari yang haram. Kalau kita sudah temakan, teminum, akhirnya itulah tadi makmano tadi kebaikan datang dari makanan yang halal, keburukan pun akan datang dari makanan yang syubhat, apalagi dari yang haram. Tahu-tahu kita dek ngasuh ngapula, lesu ngapula, lemes ngapula, tak semangat nak ke majlis sungkan, muncul. Itulah sebab dari yang tadi. Ya. Orang pun akan muncul tiba-tiba semangat ibadah, semangat dalam taat ketika dia dapat asupan-asupan yang halal. Baik. Faman at'ama lillah at'amahullah. Siapa yang semasa hidup di dunia dia membagi, dia memberikan makanan, bentuk makanan, minuman karena Allah, bukan karena dipuji manusia. Ya. Jadi kadang-kadang di situ ikhwan balik kepada bab niat yang kita bahas kemarin. Casing kita ibadah tapi niat kita salah, maka tidak ada nilai di sisi Allah, bahkan bisa terhitung sebagai maksiat. Casing kita dunia, perbuatan amal kita dunia tapi diniatkan dengan niat akhirat, maka menjadi nilai ibadah. Ngenjuk makan, ya, ngenjuk makan tadi, masya Allah. Kalau yang kita saksikan orang suka bagi-bagi di jalan itu, kadang-kadang kita tidak kenal dia, tidak kenal kita. Habis ngenjuk belagi wong, tidak usah makin merek di situ. Makin merek yayasan ini, makin merek sekolah ini, makin merek nama pribadi kita. Nah, rusak akhirnya. Lillahi ta'ala, ngenjuk baik. Ya, membagi karena Allah. Mencari rezeki yang halal untuk berbagi sesama umat. Ini yang dunia membawa bekal akhirat. Wa man sagal lillah sagahullah. Siapa yang semasa dunia suka memberi minuman karena Allah. Wong aus semasa kita budak majlis, ya ada orang saksi setiap ada majlis ngirim 3 dus aqua. Ingat ikhwan, 50.000 cuma. 3 dus aqua cangkir cuma 50.000, yang sedang bayar jangan mahal-mahal gitu. Ente nak lebih mahal, lebih afdal. Ya. Bagikan diminum oleh jamaah majlis. Wallah, luar biasa itu. Apalagi lagi musim panas. Sengaja buatkan yang dingin. Jadi Palembang ada beberapa titik anda perhatikan ada orang yang sengaja membuat seperti galon diisi air dan orang keran air itu dikeluarkan di depan rumah dia. Disiapnya cangkir, bahkan dibolehkan uang ngisi galon dari air minum yang disiapkan tadi. Kalau di Hadramut sangat banyak itu, namanya sakoyah. Di rumah-rumah orang di pojok-pojokan mereka sengaja bangun, dibuatnya bentuk seperti bangunan kecil, ada mesin pendinginnya, bermodal dia, pakai listrik, pakai mesin pendinginnya, ada tampungan airnya, ada keran airnya, lalu gelas berapa kok dipasangnya rantai kecil. Dia tidak lagi gelas tadi. Ya, kan takut dimaling, takut kaget orang yang minum yang ketiga tak dapat gelas, kesian. Jadi kita pas kita lagi jalan di tempat-tempat ziarah, di perjalanan umum itu lagi panas, apalagi kalau panas di Arab itu luar biasa ikhwan. Begitu dapat itu muka keran, dingin, ya Allah. Nikmatnya kita minum. Nah, orang ini beruntung kakek di yaumil kiamah ketika orang kehausan, kalau dia tidak kehausan, dia akan diberikan Allah minuman, merasakan nikmat, lego, tidak rasa haus. Tapi kembali lagi ikhwan, berikan dari yang halal, beri minuman yang halal. Kepalangan jangan tanggung-tanggung. Ya, enjuklah yang lemak. Kalau mampu datang ke yang dingin, enjuk yang dingin. Apa yang membuat orang itu senang, bukan sebaliknya.
Kemudian waman kasa lillah kasahullah, siapa yang memberikan pakaian karena Allah, maka Allah akan memberikan pakaian untuknya. Siapa yang memberikan pakaian kepada saudaranya di dunia, maka Allah akan berikan dia di yaumil kiamah. Nah ini ikhwan, walaupun seandainya kita beri tadi bukan muslim, wong kafir, tapi kondisi mereka membutuhkan bantuan, ente bantu, Allah tidak sia-siakan. Pahala tetap diberikan Allah. Apalagi kalau muslim, apalagi muslim yang memang soleh, baik. Jadi kita memberikan orang muslim karena kesolehan dengan tujuan kita memberikan makanan, minuman, pakaian kepada orang yang tidak soleh dengan tujuan juga, maka bisa sama derajatnya sisi Allah. Tapi kalau kita tidak ada niat khusus, ya lewat. Sak ngenjuk-ngenjuk baik. Yang makan orang yang tidak solat, dia kenyang, habisnya dia maksiat. Kita memang tidak dapat dosa jariah dari amal dia, tidak. Kecuali kalau memang kita sengaja ta'awun. Ada orang maksiat, kita nunjuk inian makan minum dia, hanya dia terus bermaksiat, kita dapat dosa. Dia maksiat, kita dapat dosa. Tapi kalau kita tidak ada tahu indikasi tidak kate, orang ini biasa orang miskin, kita tidak tahu kalau dia tukang maksiat, kita nunjuk, tidak tahu dia pas sudah habis makan badan sehat dia melakukan maksiat, kita tidak kena dosa. Tapi kalau ente tahu ini orang tukang maksiat, kalau dinjuk makan dia bakal lebih hebat bermaksiat, dinjuk minum dia akan lebih hebat bermaksiat, dinjuk duit dia bakal berjudi, maka kita tahu itu, masih kita tunjuk, kena dosanya kita. Seperti kebalikan kalau kita mengetahui orang ini punya kebaikan, kalau kita tunjuk duit bakal digunakan untuk taat, maka pahala nunjuk dia pahala, dia berbuat dengan memanjangkan pahala, kita dapat lagi bagian itu. Termasuk dalam kelompok ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, memberikan makanan, pakaian dan minuman ini ikhwan, minta maaf, pertama carilah dari yang halal. Kalau kita sedekah dari barang duit haram, tidak diterima Allah. Dia dapat alhamdulillah pakaian tadi, tapi boleh jadi pakaian itu, makanan, minuman itu tidak membuat mereka untuk taat. Karena yang kita berikan dari yang haram, walaupun mereka yang tidak tahu, tidak berdosa. Ada orang habis berjudi, lalu memberikan ente dari hasil judi dia duit, ente tidak tahu, ente tidak berdosa, ente makan tidak apa-apa. Tapi kalau ente tahu, ente harus nolak. Karena akan mempengaruhi kita, berpengaruh pada diri kita untuk ibadah dan taat kepada Allah. Nah, kemudian ikhwan, di samping yang halal, ini minta maaf, sering kita ini juga ngenjuk tuh barang sisa, baju bekas. Maaf Pak, minta maaf. Kalau sudah ada kebakaran di Palembang ini, kebanyakan kebakaran itulah. Kalau banjir, gempa pun alhamdulillah. Pas sudah ada kebakaran, sekian puluh rumah, ada himbauan, siapa nak ngenjuk baju, jadi kesempatan cuci gudang kita. Baju-baju buruk, baju-baju lama bentuk lah kalau. Mumpung ada yang siap nampungnya, kejam macam ini. Walaupun mereka mungkin masih bersyukur, ya Allah alhamdulillah, walaupun baju bekas, lagak buruk, masih pacak berbaju kami. Habisnya yang ada di badan nila yang selamat uji dia. Ya kepala nganjuk yang masih bagus, ikhwan. Biar orang ini mau senang hati. Nganjuk bela pahala, dia senang hati dapat pahala lagi. Tapi kadang-kadang mereka kecewa, macam maaf. Kita pernah jadi budak kecil dulu Pak, main sama kawan kita, dinjuklah makanan oleh orang tuanya, makanan setengah basi, pas mentung awak piring pempek, wah berebut kita pas makan, nyes, pempek setengah basi sudah, muka dinjuk ke kita, kalau bagus tak dinjuknya, apa je kita, bukan bersyukur kita malah, ngutuk lagi ada, jadi anggap budak kecil. Dah, walaupun budak kecil, walaupun anak-anak, apalagi anak-anak itu senangkan pahalanya besar. Tunjuk orang miskin, orang fakir. Jangan barang yang sudah nak rusak. Tunjuk baju, kancing tinggal dua, bawa sikok, pucuk sikok. Inilah benar, kebanyakan kita begitu. Baju yang sudah kita tak galak makai lagi. Lah koyak di ketiak sini, lah sudah leto. Baju tadi, aibnya banyak. Ini namanya numpang muang barang bekas. Bukan dapat pahala, sisip malah dapat dosa. Ya, makin marah pula pas orang tu, oi baju, ai kan sokom, pun dinjuk uang kau tu. La ilaha illallah. Tunjuklah yang terbaik ikhwan. Bahkan orang yang paling mulia itu ketika dia mampu memberikan yang terbaik miliknya untuk orang lain. Itu yang paling tinggi nilai pahalanya.
Wa man saqa wa man kasalillah kasahullah wa man amila lillah kafahullah. Siapa yang berbuat beramal semasa dunia karena Allah, maka dia dalam lindungan Allah. Nasallallahu alaihi tubna ilallah tubna ilallah tubna ilallah. Wallahi ikhwan, kita ni kebanyakan berbuat beramal begawi gerak-gerik kita tak lepas dengan manusia. Karena manusia. Pergi bahasa Palembang tu dak kelemahan. Ada kondangan rumah si Jul. Kebetulan waktu kita dulu ada acara si Jul sekeluarga datang, Pak. Pas si Jul ngadakan acara ngundang kita. Jauh rumah si Jul ni. Nak ngancapnya saro sebenarnya. Cuma je bini kita, payu Pak, dak lemah Pak, si Jul dulu tu sekeluarga datang, kita dak datang, dak lemah. Judulnya dak lemah. Bukan karena niat ijabat dakwah. Sunnah ijabat dakwah itu memenuhi panggilan saudara, nak nyenangkan hati dia, menyalin silaturahmi, waktu, tenaga, bensin yang kita keluarkan itu bisa jadi fisabilillah kalau. Tapi karena babnya dak kelemahan, ya sudah. Kita pakai pakaian atau apa yang kira-kira agak kurang pantas. Misalnya baik kancing tadi tu pocok hitam bawah putih, dah senono, dak bagus. Pas nak pakai, bang, apa macam ini kancing? Astagfirullah. Ngapa itu ganti baju baru ngapa? Kaget dikatai wong. Ujungnya masih wong tu lah. Ya, ente ngantuk di majlis ni. Ente paksa ke? Sampai ngucuk-ngucuk mata. Ngapa kalau aku tidur gek dikatai wong? Wong tu lah baliknya. Ya, ngenjuk tamu makan, mentu ke tahan kita beli makanan yang lemak, ngapa? Kaget dikatai wong. Wong tu lah. Lebih buruk lagi kadang-kadang levelnya beda-beda. Ketika wong tuang biasa datang, coba mat beli kebakwan di warung depan tu, cak sepuri kok jadilah. Mana buat aqua bening tu, pergi kok. Apa yang datang wong levelan 5, bawa bukan levelan 1. Kalau yang datang levelan 2, levelan 1, beri ke pempek telok pelamboyan. Ya, pempek telok mentu. Kenapa? Karena wong tadi. Ini wong endai itu wong, bukan karena muliakan tamu yang diperintahkan Rasulullah. Balik-balik karena wong. Ya. Kita rajin ke majlis biar dijenguk wong, kita wong istiqomah. Balik-balik wong kalau banyak. Nasallallahu alaihi. Mak mana ketemu Allah kaget. Kalau kita ngambek ya Allah, aku sudah berbuat ini, buat ini, buat macam-macam, tapi ternyata kita berbuat karena bukan karena Allah, karena manusia. Ya, yang kami contohkan beberapa kali di majlis bab ya, karena Allah ini niat. Balik haji Pak, balik haji nining, haji nanang, dua laki bini. Haji nining sama haja nining sama haji nanang, dua laki bini. Balik haji. Sepanjang hidup haji nanang ini Pak, dulu nanang tak pakai haji, sekarang pakai haji nama dia. Tak pernah main subuh di masjid. Pokok atas main di rumah, kadang dewean, kadang tak berjamaah. Pas balik haji hari pertama, sebelum adzan dibangun kau lebih bininya. Nang bangun nang. Apa? Main subuh, ay kaget belum adzan. Oi, kita ni lah pergi haji sepanjang tak di rumah di masjid. Apa kata wong pula balik haji belum sembahyang ke masjid? Bangun langsung sinanang. Oh, dunia ni. Apa kata wong? Lah pergi haji sembahyang tidak di masjid. Langsung Pak masuk kamar mandi ngembek wuduk, maki gamis panjang, maki selendang. Oh, minyak wangi Mekahnya. Pergi ke masjid dia. Karena siapa dia ke masjid? Karena Allah. Karena apa kata wong? Lah pergi haji masih tak ke masjid. Kaget kata orang tak mabrur haji kita. Nah, tambah lagi dalam. Ya. Duduk nak depan ngapo? Kalau duduk depan kalau balik haji biasa serahkan mic mimpin doa. Bukan karena Allah sop depan tu. Karena biar dapat mic mimpin doa. La haula wala quwata illa billah. Ikhlas karena Allah. Memang bab ikhlas ni sulit ikhwan, tidak gampang. Yang hanya tahu Allah. Cuma ada alamatnya, ada tandanya. Wong ikhlas itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa man amila lillah kafahullah fa idza kharaju min kuburihim. Dan ketika mereka keluar dari kubur-kubur mereka, umiru bil masyir ilal ardil mahsyar. Maka mereka disuruh untuk berkumpul di padang mahsyar. Wa yuqalu, ada riwayat yang mengatakan padang mahsyar itu letaknya itu nanti kalau posisinya
innahal ardul mubarakah bil ardil muqaddasah bisyam. Tempatnya itu di suatu lapangan yang wah tak tertinggal, lebih luas dari lautan. Ya wajar, nampung dari manusia dari zaman Nabi Allah Adam sampai yang akan datang hari kiamat. Di padang mahsyar itu tempatnya di Ardul Muqaddasah, tanah yang disucikan Allah yang berada di negeri Syam, Syria sekarang ini. Di negeri Syam, Syria. Di mana pas posisinya wallahu a'lam. Ini yugol, mana yugol itu ada yang mengatakan, artinya bukan pendapat yang kuat. Ya, aslinya nanti di mana padang mahsyar itu wallahu a'lam. Yang jelas bumi setelah dihancurkan Allah dibentuk lagi bumi itu, manusia dibangkitkan lalu digiring semua manusia dari mana-mana akan digiring untuk datang ke tempat tersebut di padang mahsyar tadi. Wa yuqalu inna ardul mubarakah bil awal ardu al muqaddasah bisyam fatasuquhum al malaika liha. Maka semua manusia digiring oleh malaikat untuk menuju ke tempat tersebut. Kumpul galau segala jenis bentuk manusia akan dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Waqad warada anna Allah azza wa jalla yab'atsu naran min gha'ril adan fatasuqun nasa ilal ardil mahsyar. Ada juga riwayat mengatakan bukan malaikat yang menggiring, tapi Allah akan munculkan dari Aden. Aden ini salah satu kota besar yang ada di Yaman. Ya, bukan di Hadramut, di Yaman Selatan. Kota Aden. Ya, kita mengenal seorang tokoh wali besar di sana, Imam Abu Bakar Al-Adni. Yang tadi sore kita baca qasidahnya. Kalau majlis menawar kita baca ilahi nas'aluk bil ismil a'zam. Itu dikarang oleh seorang imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni. Nah, yang terakhir kita punya guru wali kibar salihin, ulama yang besar yang baru meninggal kurang lebih 2 tahun lewat, itu juga gelarannya Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur. Beliau sempat tinggal di Aden, berdakwah di Aden, sehingga dinisbahkan juga kepada beliau gelar Aden tersebut. Nah, kota Aden, kota bandar, di situ ada lautan luas. Nah, diceritakan ada yang mengatakan manusia itu nanti digiring bukan lewat malaikat, tapi Allah akan memunculkan api. Waqad warada anna Allah azza wa jalla yub'atsu naran fi gharil adan. Dari tengah, dari dalam kota Aden itu akan muncul api. Api ini besar dan berjalan, sehingga manusia ketakutan dengan kejaran api tadi. Mereka berjalan lari terus digiring oleh api tadi sampai ke padang mahsyar. Ada pula yang mengatakan yang orang-orang soleh digiring malaikat, orang-orang kafir dan fasik digiring oleh api tersebut untuk datang ke padang mahsyar. Nanti terkelompoklah orang soleh sama orang yang kafir itu dengan tempat yang sudah dikumpulkan. Mereka orang-orang fasik akan ketemu dengan orang fasiknya, kafir dengan orang kafirnya. Wallahu a'lam. Ilal ardil mahsyar wa qila min burhud wadi asfal Hadramut. Ada juga yang mengatakan dari Birhud. Birhud, bukan Bi'ir Nabiullah Hud, di Hadramut. Kalau antum pernah ke Hadramut, di sana ada magam Nabiullah Hud. Mudah-mudahan kita disampaikan Allah. Di sana setiap bulan Sya'ban ada ziarah besar. Seperti kita di sini ngikut cara di sana ada ziarah kubra, itu ngikut seperti yang di sana. Udah dari zaman dulu, dari zaman Imam Abdul Rahman Segaf, sampailah masyhur menjadi besar di zaman Imam Ahmad Syihabuddin, dilanjut oleh Fakhrul Syekh Bakar bin Salim, terus sampai zaman Imam Haddad, Imam Ahmad bin Hussein Al-Habsyi sampai Habib Al-Habsyi, mereka terus sampai hari ini ziarah Nabiullah Hud. Nah, sebelum menuju ke ziarah Nabiullah Hud, di lokasi ziarah Nabiullah Hud ada Bi'ir, ada sumur Nabiullah Hud ada. Namun ada juga namanya Bir Hud bitak. Bir Hud ini sumur yang agak, kalau bahasa kita ini apa ya? La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi agak gharib gitu nah. Angker lah barangkali ya, mirip-mirip dengan angker. Sumur itu kita pun dilarang oleh guru-guru kita untuk mendatangi tempat itu. Kalau kita melewati menuju ke ziarah Magam Nabiullah Hud, itu kita akan melewati daerahnya. Jalan ke sana masih berapa kilo, tapi kita tidak boleh untuk ke sana. Lewat Birhud namanya. Ada yang mengatakan, riwayat yang mengatakan Haddad wagila min Birhud, dari sumur Hud, bukan biddal. Kalau Hud Nabiullah Hud bitta. Wadin asfal Hadramut, satu wadi, suatu lembah di bagian bawah dataran rendah Hadramut, tak jauh dari Oman. Ya.
Fatasiru tilkan nar ma'hum haitsu saru, maka api ini bergerak menggiring orang-orang tadi sampailah mereka ke padang mahsyar. Wa tugilu ma'hum haitsu qalu wa tamshi ma'hum haitsu amsu. Berjalan terus kemana manusia berjalan, dia terus mengikuti menggiring. Wa tusbihu ma'hum haitsu asbahu wa yakunu siruhum kasirul ibil. Sehingga manusia ini berjalan seperti onto, tidak pernah stop, jalan terus. Karena api di belakang. Tidak ada istirahat, tidak ada untuk makan, tidak ada, terus berjalan. Fatatamatsal an-nas inda dzalika a'malahum min as-salih fayatba'u sahibuhu wa yu'annisuhu wa yakunu ma'ahu wa man sayyi 'amaluhu fayukhsha wa yubikhuhu wa rubbama karikabuhu wa kafiluhu ay yahmiluhu ala dhahri. Qala ta'ala yahmiluna awzarahum ala dhuhrihim ala sa'a ma yazirun. Nah, orang-orang soleh berjalan dengan kenikmatan, dengan ketenangan, dengan kenyamanan, digiring oleh malaikat tadi. Sementara orang soleh, orang-orang toleh, tukang maksiat dan kufur, mereka digiring oleh api tadi dengan keadaan terus ketakutan sampai ke padang mahsyar. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rabb ya Karim ya Arhamar Rahimin, ya Allah biha Allah biha Allah bi husnil khatimah. Insyaallah kita panjang umur sehat dan afiat dan taat, istiqomah dan taat, dan ditemukan Allah lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Masyaallah rahimakumullah, sekali lagi kami menghimbau mengajak kita semua, mudah-mudahan kita berikan Allah kemampuan. Yuk puasa sunnah besok hari Asyura. Jangan salah paham, gagal paham yang tidak mau puasa besok gara-gara kalau Sabtu itu Yahudi, kalau Muslim tanggal 9, tanggal 10. Tanggal 9 sudah lewat, besok tinggal tanggal 10. Bapak tidak puasa tadi, besok puasa, tidak apa-apa. Tidak kata kita seperti Yahudi. Ya, tetaplah puasa, karena itu asli sunnah yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Fadhal adzan isya. Yang mau berwudu silakan. حي على الفلاح
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وأتاه يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Besok majlis seperti biasa ba'dal maghrib di musalla Riyadul Jannah Kampung Maroh. Bagi ikhwan yang mungkin berpuasa, insyaallah pengurus musalla menyiapkan takjil. Seperti tadi jazakumullah khairan jaza wa barakallahu fikum pengurus masjid Nawang Kedul ini jadi menyiapkan untuk kita takjil. Besok juga insyaallah ada di Kampung Maroh takjil untuk yang berpuasa. Setelah takjil kita seperti saya inilah salat, habis salat kita majlis. Dan besok insyaallah pada isya kita ada zikir ziarah di makam Al-Habib Agil bin Muhammad bin Umar bin Yahya Dato' Agil di Simpang Veteran Dr. Amisah di rumah. Dan insyaallah di situ kita akan kumpul menghidupkan ziarah dan membaca kitab dan juga salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian hari Kamis, Rabu malam Kamis, Rabu sore majlis seperti biasa di Kampung Waspada, Lorong Waspada 13 Sulu. Kemudian badan maghrib tidak ada majlis di Syarif Salikin tapi dipindahkan ke Masjid Al-Haddad, pembacaan zikir Asmaul Husna dan Mughoriyah. Lalu badan isya zikir ziarah di seberang Ulu di pemakaman Telaga Swida insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana unsur lana juyushana ayyidhum bi quwwatin ala yahudil mu'tadin. Ya Allah ya Rabbi dallilhum annakithina lil'uhud wansil adaban daiman ala quwwatil zalimin. Ya Allah ya Rabbana bil mustafa alihi ahlil wafa alif bihim qurabana warham jami'al muslimin. Ya Allah wa bi aliyil murtada tunariyahi birrida wa bi hadithatil qura irham sigaral mu'minin. Ya Allah wa bi madima binti rasul tunariyahi bil qabul wa bil hasan summal husain salatu bidul zalimin. Ya Allah bihim ya Rabbana salama muddu akrana wa ma'adana min bilad ya mulimal sa'irin. Ya Allah amin. Ya Allah amin. Ya Allah amin. Ya Allah amin ya rabbal alamin. Fatihah bil qabul wa tamassul ila hadratir rasulillah sallallahu alaihi wasallam.